الحمد لله الذي حفظ القرآن من التحريف وتبديله وهيأ له أئمة ينقلونه جيلا عن جيل وجعله شفاء لصدور المؤمنين ونورا لقلوب المهتدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اعلموا صاحب القرآن فإن القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة. Permisa sahibu ahlul Quran yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita bersama-sama memuji dan memuja serta memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala, dan seraya mengatakan diri kita untuk selalu senantiasa untuk bersolawat juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan ke-7 kajian online Tahsin Akhwat Batch 1 melalui Lembaga Quran Edu Institute. Anda pemirsa sahabat Al-Quran, bersama dengan saya Samit Bedu Aman USB. Di kesempatan kali ini insyaAllah simak beberapa pesan informasi penting dari kami. Di antaranya, sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, yaitu tahsin atau tashih surah Al-Qadr dan surah Al-Bayyinah, maka informasi satu adalah donasikan infak sedekah Anda melalui rekening BSI Samit Bedu Aman 745273117 dalam rangka peningkatan layanan kualitas media dakwah USB Quran Edu Institute. Yang kedua, jangan lupa subscribe untuk 1000 subscriber pertama. Demikian informasi kami. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada Qaidah Al-Qur'aniyah sebelum kita masuk materi pokok kita, tahsin atau tashih surah Al-Qadr dan surah Al-Bayyinah. Sahibu ahlul Quran dimanapun Anda berada, maka simaklah pada pembahasan kita kali ini surah ke-16, merupakan surah yang disebut An-Nahl, yang memiliki arti lebah, yang terdiri dari 128 ayat. Surah ini merupakan kategori makkiyatun. Kita akan membacakan surah pada ayat 98, mengambil pelajaran berharga kaidah Qur'aniyah pada ayat ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allahu Akbar. Ayat 98 dari surah An-Nahl memiliki arti فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Pemirsa sahibu ahlul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengambil ibrah. Mari kita mengambil pelajaran berharga dari kutipan ayat ini. Di antaranya adalah kaifiyatu qiraatil Qur'anil Karim min tariqati wa min fahamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ashabihi wa min ulama'ina ahlus sunnah wal jamaah. Mengambil pelajaran yang berharga, poin pertama adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya, pemahamannya para sahabat dan ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin kedua adalah bagaimana bentuk pengucapan isti'adzah yang afdol
dan dibolehkan di antaranya yang afdal adalah sesuai dengan lafaz dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun yang dibolehkan seperti a'udzu billahi minasyaitoni, atau boleh juga seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu dibolehkan. Namun yang paling afdal adalah sesuai dengan Al-Qur'an yang tadi lafaznya sama dan mirip, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Poin berikutnya atau yang ketiga, bahwasanya hukum membaca isti'adzah adalah mustahabbatun ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Hukumnya sunnah. Kemudian al-asl membaca isti'adzah itu adalah dijaharkan, disuarakan, dijelaskan, nampak, terdengar, kecuali dalam beberapa keadaan yang harus kita membaca secara tidak jahar, atau dalam artian ketika kita ingin membaca Al-Quran kita sirkan, satu. Yang kedua, ketika kita membaca bacaan di dalam solat, kita membaca isti'anah disirkan. Yang ketiga adalah ketika kita membaca sendiri Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk mempelankan bacaan isti'adzah. Dan yang terakhir, melanjutkan bacaan orang lain, maka kita pada saat ingin menyempurnakan bacaan tersebut, maka memulai bacaan tersebut isti'adzah dalam keadaan sir. Demikian pemirsa sahabat Ahlul Quran yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melangkah pada pokok materi kita di pertemuan 7 ini, tahsin atau tashih tilawah dari surah Al-Qadar sampai Al-Bayyinah. Alhamdulillah, sahibu Ahlul Quran yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita membahas sedikit ilmu atau mengulang kembali murajaah tentang hukum tajwid yang ada pada surah Al-Qadar ini. Berikut ini ya, secara umum kami sampaikan terlebih dahulu, akan kita pelajari penyinggungan kembali hukum-hukum tentang hukum nun bertasydid, kemudian hukum dhammatain atau tanwin bertemu dengan huruf mim, lalu huruf qalqalah di pertengahan kalimat atau di akhir ayat pada saat berjumpa dengan huruf ra, lalu huruf-huruf seperti nun sukun bertemu dengan huruf kaf atau huruf yang tergolong pada bacaan ikhfa. Di ayat pertama, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya nun tasydid ya. Dan di sini dengungkan yang secara kamil atau sempurna tamma 2 atau 3 harokat. Jadi 1 alif atau 1,5 alif. Jadi bacaannya inna, seperti itu. Inna, dengung, dan itu akan terasa bergetar di khayshum atau rongga hidung kita. Lalu bacaan setelahnya itu ya, huruf dal bersukun dibaca dengan qalqalatus sughra atau sekedar untuk membaca secara wasal atau lanjut karena berada di pertengahan kalimat sehingga sangat ringan untuk dipantulkan. Fi lailatul qadri, seperti itu. Akan tetapi di sini terjadi lagi pertemuan dengan huruf ra di akhir ayat sehingga terdengar sifat ra akan ditebalkan karena dal bersukun setelahnya ada tanda fathah, maka syarat ini dibaca dengan ra tafkhim atau murakhamah. Silakan dibaca dengan tebal ya. Fi lailatul qadr. Jadi tidak dibaca dengan qadar ya, itu tipis. Fi lailatul qadar, salah ya, atau kurang pas, harus di murakhamah ya. Tafkhim dibaca ra yang tebal. Fi lailatul qadr. Lalu ya, seperti penjelasan sebelumnya ya, wa ma adra, seperti itu. Ini hanya pembantulan ringan
karena huruf dal bersukun qalqalah berada di antara tengah-tengah kalimat, sehingga wasal dibaca sehingga sifatnya sekedar untuk memberikan sifat qalqalah dan lalu melanjutkan bacaan setelah itu. Wa ma adra, seperti itu. Lailatul Qadr. Lagi-lagi di sini ada dengan ra bertanda kasrah, itu sifatnya ra ya, tafkhim ya. Ma lailatul qadr. Lalu ya, seperti huruf khairum ya, dhammatain bertemu dengan mim bertasydid, itu didengungkan satu alif atau sampai dengan 1/2 alif. Khairum min, seperti itu ya sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melangkah ke ayat yang keempat. Rabbihim min, anun bertasydid bertemu dengan kaf. Di sini ada dua ya cara bacaannya ya, sekedar jangan hanya sekedar diikhfakan tapi tahan dengan didengungkan ya. Rabbihim min kulli, ikhfa berarti adalah interval antara menyebut huruf ya, persiapan lidah untuk menyebut ya, setelah nun sukun ya disebut, maka lidah kita menyiapkan untuk masuk ya pada samar-samar huruf kaf, sehingga ada penyiapan diri kita untuk menyebut huruf setelahnya. Min kulli, seperti itu. Salamun hiya hatta mata. Di sini juga ta di sini hukumnya ya sughra ya. Matla'il fajr. Jim di sini juga sughra, akan tetapi perhatikan sifat berikutnya akan muncul ra tafkhim. Matla'il fajr, bukan fajar, seperti itu ya sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berusaha untuk memperbaiki cara bacaan kita ya. Mari kita lanjutkan pada penjelasan tahsin surah Al-Bayyinah. Sahibu Ahlul Quran, pada kesempatan kali ini setelah kita bersama-sama tadi mengulas tentang surah Al-Qadr, beberapa hikmah pelajaran atau kita merajaah kembali ahkam at-tajwid di surah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita lanjut pada surah setelah surah Al-Qadr, yaitu ada surah pada tertib ke-98, yaitu surah Al-Bayyinah. Surah ini terdiri dari 8 ayat ya, 8 ayat, kemudian memiliki arti bukti nyata atau pembuktian. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu mentahsinkan surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Pemirsa Sahibah Ahlul Quran, insyaallah mungkin tajwid atau ahkam at-tajwid kita akan perpanjang di pertemuan pada surah-surah yang agak pendek ya, karena untuk membutuhkan penjelasan yang panjang di sini. Pada kesimpulannya saya mengambil garis bawah 2 poin. Yang pertama, ketika tak marbutah diwakafkan, usahakan kedengaran huruf ha yang berdesis ya, seperti bayyinah, bayyinah, mutahharah, dan jangan sampai Anda membacanya tidak berdesis sehingga akan menjadi terdengar seperti ini, bayyinah, sehingga berfathah dan mat jadinya. Kedua, tanda ya bertasydid, usahakan dia dibaca dengan dileburkan atau diidghamkan ya, bariyah, bariyah, jangan baca bariyah ya, seolah-olah dia menjadi mat di situ ya-nya. Harusnya dibaca untuk dileburkan, sekedar untuk melainkan saja, seperti bacaan ulaika hum khairul bariyah, bariyah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.